Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya menyapa karena kurang tahu nih teman-teman semua mendengarkan podcast ini saat pagi, siang, sore, atau malam. Ada baiknya berkenalan dulu ya, karena teman-teman semua pasti bingung, ini podcaster dengan suara agak cempreng ini siapa? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Nila Anjani, biasa dipanggil Nila. Saya adalah mahasiswi Diploma 4 Gizi Klinik, tahun angkatan saya yaitu tahun 2020. Atau saya merupakan lulusan zaman COVID-19 dari pendidikan terakhir saya. Di sini saya sebagai podcaster yang tentunya dalam podcast ini saya mengundang dua narasumber pada podcast Opsi Gizi atau obrolan mahasiswi gizi. Baiklah, kepada narasumber silakan memperkenalkan diri masing-masing. Halo semuanya, apa kabar nih? Sebelumnya terima kasih ya kepada Kak Nila. Perkenalkan, nama saya Faradila Nuranisa, seorang mahasiswi Diploma 4 Gizi Klinik dari Politeknik Negeri Jember. Terima kasih juga karena telah mengikut sertakan saya di sini sebagai narasumber. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Arofa Kusuma Dewi, seorang mahasiswi Diploma 4 Gizi Klinik dari Politeknik Negeri Jember. Terima kasih karena telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai narasumber podcast Opsi Gizi. Terima kasih kepada para narasumber. Baik, podcast Opsi Gizi ini akan membahas mengenai obesitas pada anak. Kita tahu bahwa obesitas merupakan suatu masalah kesehatan yang berhubungan erat dengan asupan makan atau dalam bidang gizi yang cukup menjadi concern ya Kak ya di Indonesia. Jadi sebenarnya banyak faktor yang melatar belakangi mengapa obesitas pada anak dapat dijadikan sebuah titik untuk memperbaiki kondisi atau status gizi pada anak. Jika dilihat, memang di negara berkembang seperti Indonesia masalah gizi sudah banyak ya, mulai dari masalah yang belum dapat diatasi hingga masalah baru yang muncul. Jika dibandingkan dengan masalah stunting, Indonesia bahkan warga negaranya tentu juga harus aware mengenai hal itu. Tetapi mengapa obesitas pada anak ini juga mungkin bisa menjadi peringatan atau bentuk kewaspadaan terhadap status gizi anak di masa depan maupun status gizi anak pada masa kini? Baik, untuk lebih jelasnya saya akan mempersilakan kepada narasumber untuk memberikan beberapa pengertian sehingga teman-teman semua juga mendapatkan edukasi tentunya dalam podcast Opsi Gizi mengenai obesitas pada anak. Berdasarkan Riskesdas 2013 secara nasional, masalah kelebihan berat badan pada anak umur 5-12 tahun masih tinggi, yaitu 18,8%, terdiri dari overweight 10,8% dan obesitas 8,8%. Bali masuk ke dalam daftar provinsi dengan prevalensi obesitas di atas rata-rata nasional. Lebih dari 90% anak-anak yang obesitas mengalami kelebihan berat badan akibat makan berlebihan. Kurangnya aktivitas mempunyai peran penting dalam menyebabkan obesitas. Untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat, kebanyakan orang cenderung kurang dukungan untuk mendapatkan informasi terkait gizi sehingga berakibat pada berat badan yang berlebih. Kelebihan berat badan dan obesitas merupakan penumpukan lemak yang tidak normal atau berlebih yang dapat mengganggu kesehatan. Obesitas terjadi bila terjadi pertambahan jumlah sel lemak dan pertambahan ukuran sel lemak. Obesitas disebabkan oleh pemasukan jumlah makanan yang lebih besar daripada pemakaiannya oleh tubuh sebagai energi. Energi yang berlebihan akan disimpan dalam jaringan adiposa. Beberapa faktor penyebab obesitas pada anak antara lain asupan makanan yang berlebih yang berasal dari jenis makanan olahan serba instan, minuman soft drink, makanan jajanan seperti makanan cepat saji, contohnya burger, pizza, hotdog, dan makanan siap saji lainnya yang menunjukkan bahwa anak-anak yang sering mengonsumsi makanan fast food lebih dari 3 kali per minggu berisiko mengalami obesitas sebesar 3,28%. Padahal kebutuhan kalori anak usia 10-12 tahun dari porsi makanan normalnya adalah 1.800 kalori. Faktor penyebab obesitas lainnya pada anak adalah pendidikan orang tua dan riwayat obesitas juga merupakan faktor resiko penyebab obesitas pada anak. Pendidikan dari orang tua juga akan mempengaruhi kebiasaan makan anak dan perilaku makan anak, di mana pendidikan orang tua juga memiliki dampak pada anak sehingga menjadi obesitas atau kegemukan. Selain faktor pendidikan dari orang tua, faktor riwayat obesitas juga akan mempengaruhi obesitas pada anak. Orang tua yang gemuk juga akan mempengaruhi status gizi anak, sehingga anak juga ikut mengalami kegemukan karena faktor riwayat obesitas yang diturunkan dari orang tua, saudara kandung, atau bahkan kerabat dekat dari anak. Ternyata obesitas ini merupakan masalah yang cukup berat ya Kak ya. Jadi apakah perlu juga alasan bagi orang tua untuk waspada dengan obesitas yang dapat terjadi pada anak? Wah, sangat perlu ya Kak.
Jadi, dampak buruk obesitas terhadap kesehatan sangat berhubungan erat dengan penyakit serius. Contohnya seperti tekanan darah tinggi, jantung, diabetes mellitus, dan penyakit pernafasan. Dampak lain yang sering diabaikan adalah obesitas yang sering dapat mengganggu kejiwaan pada anak, yakni sering merasa kurang percaya diri apalagi jika anak nantinya memasuki masa remaja. Biasanya akan menjadi pasif dan depresi karena sering tidak dilibatkan pada kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Anak juga bisa mengalami gangguan fungsi hati, di mana terjadi peningkatan SGOT atau serum glutamic oxaloacetate transminase dan SPGT atau serum glutamic pyruvic transminase, serta hati yang membesar. Bisa juga terbentuk penyakit hati, penyakit empedu, dan penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Dari pemaparan tersebut sudah jelas ya bahwa orang tua harus waspada pada obesitas dengan anak. Kemudian ada nih Kak, anak yang memang gemuk dan anak obesitas. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan anak gemuk dan obesitas? Anak obesitas memiliki berat badan lebih yang lebih tinggi dari anak seusianya. Anak obesitas akan mencapai masa pubertas lebih cepat. Hal ini menyebabkan tidak hanya memiliki berat badan yang lebih tinggi, tetapi juga pematangan tulang anak obesitas lebih cepat dari anak seusianya. Pertumbuhan anak obesitas lebih cepat dari anak seusianya, dan pertumbuhan tingginya lebih cepat selesai. Ini menyebabkan anak obesitas relatif lebih tinggi pada masa remaja awal, dan akhirnya memiliki tinggi badan yang relatif lebih pendek dari anak sebayanya. Anak obesitas memiliki bentuk muka yang tidak proporsional, hidung dan mulut relatif kecil, dan memiliki dagu ganda. Terdapat timbunan lemak pada daerah lengan atas, payudara, perut, dan paha. Timbunan lemak ini menyebabkan payudara anak obesitas laki-laki terlihat tumbuh, penis terlihat kecil, dan jari-jari terlihat kecil dan runcing. Pada beberapa bagian tubuh terdapat striae. Terima kasih Kak. Maka dari itu teman-teman semua, bukan perkara mudah ya menghadapi sebuah permasalahan yang timbul saat ini. Jika kita simak kembali penjelasan dari narasumber. Benar sekali Kak, jadi untuk para pendengar ada beberapa bentuk pencegahan yang dapat dilakukan kepada anak untuk mencegah obesitas yang terjadi nantinya. Yang pertama yaitu pencegahan primer dilakukan menggunakan dua strategi pendekatan. Yang pertama ada strategi pendekatan populasi untuk mempromosikan cara hidup sehat pada semua anak dan remaja beserta orang tuanya. Yang kedua ada strategi pendekatan pada kelompok yang berisiko tinggi mengalami obesitas. Kemudian pencegahan yang selanjutnya ada pencegahan sekunder dilakukan dengan mendeteksi early adiposity rebound. Anak mengalami peningkatan IMT pada tahun pertama kehidupannya. Indeks massa tubuh menurun setelah usia 9-12 bulan dan mencapai nilai terendah pada usia 5-6 tahun dan selanjutnya meningkat kembali pada masa remaja dan dewasa. Pencegahan tersier dilakukan dengan mencegah komorbiditas yang dilakukan dengan menata laksana obesitas pada anak dan remaja. Prinsip tata laksana obesitas pada anak berbeda dengan orang dewasa karena faktor tumbuh kembang pada anak harus dipertimbangkan. Tata laksana obesitas pada anak dan remaja dilakukan dengan pengaturan diet, peningkatan aktivitas fisik, mengubah pola hidup atau modifikasi perilaku, dan terutama melibatkan keluarga dalam proses terapi. Oke baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah memaparkan materi dalam podcast Opsi Gizi dengan judul Obesitas pada Anak. Dapat disimpulkan bahwa obesitas merupakan keadaan di mana pemasukan jumlah asupan makan lebih besar daripada pemakaiannya sebagai sumber energi dalam tubuh. Dari situ kita juga tahu bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seorang anak terkena obesitas, mulai dari faktor pendidikan orang tua, konsumsi makanan, dan juga riwayat obesitas dari keluarga itu sendiri. Selain itu, kita juga tahu bahwa ada beberapa dampak buruk yang disebabkan jika seseorang terkena obesitas, yaitu dengan munculnya beberapa penyakit kronis seperti darah tinggi, diabetes, gangguan fungsi hati, serta gangguan pernafasan, dan masih banyak lagi, sehingga dapat mengganggu kejiwaan seorang anak. Sebagai tambahan, kita juga tahu bahwa ada beberapa gejala klinis yang dapat dilihat jika seorang anak terkena obesitas. Dan yang terakhir adalah beberapa bentuk pencegahan yang dapat dilakukan seperti pencegahan primer, pencegahan sekunder, maupun pencegahan tersier. Oke, tidak terasa waktu cepat berlalu ya. Maka dari itu saya Nila Anjani mohon pamit, dan juga kepada para narasumber terima kasih karena telah memberikan materi yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa semuanya di podcast dengan judul yang menarik lainnya. Sampai jumpa semuanya. Hello everyone, balik
lagi nih di episode yang gak tahu keberapa. Gimana nih kabar kalian? Always on good condition kan ya? I hope so sih. Kali ini tuh aku gak bakal sendirian lagi loh, tapi bareng teman-teman aku dari Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember. Di sini tuh kita bakal sharing-sharing santai gitu tentang kesehatan. Ya nggak sesantai biasanya sih, tapi more little bit serious gitu. Nah, kita tuh di sini bakal bahas tentang pola hidup sehat dengan menerapkan gizi seimbang. Kayaknya menarik banget nggak sih? Yaudah yuk, mari kita bahas. Yang pertama nih, kalian tahu nggak sih sebenarnya sehat itu apa? Sehat itu kayak suatu kondisi yang meskipun sering kita rasain atau kita amatin di kehidupan sehari-hari, bakal tetap susah buat diartiin. Kok gitu sih? Karena yang sering diamatin ini bakal mengubah pemahaman dan pengertian kita tentang konsep sehat itu sendiri. Menurut WHO sendiri aja, sehat itu cakupannya sangat luas, yaitu keadaan di mana sempurna itu baik fisik, mental, maupun sosialnya. Jadi, yang namanya sosial itu nggak hanya terbebas dari yang namanya penyakit aja loh. Masih berkaitan dengan sehat nih, ada yang tahu nggak pola hidup sehat itu apa? Jadi, pola hidup sehat itu gaya hidup yang memperhatikan semua aspek kondisi kesehatan seseorang. Dia tuh it's not only about food, but about a habit too. Jadi kayak dari segi olahraganya, menjalani gaya hidupnya, dan lain sebagainya. Pola hidup sehat ini bisa dinilai dari segi makanan, minuman, asupan nutrisi, serta kebiasaan seseorang beraktivitas tadi. Pada dasarnya, penerapan pola hidup sehat memang identik dengan faktor makanan ya. Kayak penting banget gitu loh buat menjaga asupan makanan sehari-hari. Kalau bisa, kita perlu menghindari yang namanya makanan kurang sehat. Kayaknya nih, contoh ya, McD, KFC, Richeese, atau fast food lainnya. Aduh, sebut merek kan. Karena kalau misalnya kita sering konsumsi makanan-makanan tersebut, tentu bakal ada dampak buruk bagi kesehatan ke tubuh kita. Nah, kita kan udah tahu nih apa itu sehat dan apa itu pola hidup sehat. Selanjutnya, kita bakal bahas gimana sih cara menjaga pola hidup sehat. Yang pertama ada mengonsumsi makanan bergizi. Makanan itu kan salah satu faktor utama untuk mendorong hidup sehat. Makanan yang memiliki gizi baik yaitu yang rendah gula, kaya serat, serta banyak mengandung vitamin. Kalau bisa, meskipun kita makan makanan enak, tetap hindari makanan yang mengandung banyak lemak dan pengawet. Serta perbanyak mengonsumsi sayur dan buah-buahan ya. Yang kedua ada olahraga secara rutin. Melakukan olahraga rutin bukan hanya bagian dari pola hidup sehat bagi anak-anak atau usia muda aja, tapi olahraga ini kegiatan yang penting untuk dilakukan oleh setiap orang. Agar lebih menyenangkan, olahraga dapat dilakukan bersama keluarga, kerabat, ataupun teman dekat kita. Yang ketiga, minum air putih yang cukup. For your information, komposisi tubuh manusia itu sebagian besarnya terdiri atas air. Sedangkan setiap hari cairan dalam tubuh akan berkurang melalui keringat, urin, ataupun setiap kali kita bernafas loh. Maka dari itu penting untuk memastikan bahwa cairan dalam tubuh terpenuhi, serta mencegah yang namanya dehidrasi ya. Yang keempat ada istirahat yang cukup. Peran istirahat itu cukup penting untuk kesehatan tubuh. Kok gitu kan? Tubuh akan rentan terkena penyakit kalau semisal kita sibuk sama banyak aktivitas tapi kita tuh kurang istirahat. Jadi kalau udah malam, udah waktunya tidur, itu ya tidur aja gitu loh guys. Jangan kebanyakan overthinking atau banyak pikiran. Yang kelima nih, hindari stres. Kesehatan mental itu gak kalah penting dengan kesehatan fisik. Seseorang yang memiliki kesehatan mental yang buruk tentu dapat menguras energi serta fokus, jadi bisa mengganggu aktivitas kita. Nah, gimana sih caranya biar stres ini tuh tidak mengganggu kita gitu kan? Kita tuh bisa melakukan olahraga rutin, jalan-jalan, ketemu teman, atau melakukan apapun yang kita sukai gitu. Gitu aja sih, intinya tetap semangat. Nah, setelah tadi kita bahas tentang arti sehat, cara menjaga pola hidup sehat, sekarang kita bakal lanjut buat bahas tentang gizi seimbang. Kan tadi nih udah aku singgung-singgung ya kalau makanan itu merupakan faktor utama di pola hidup sehat. Nah, sebenarnya makanan yang dikonsumsi ini yang gizi seimbang tuh yang kayak gimana sih gitu kan? Jadi gizi seimbang sendiri itu memiliki arti yaitu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.
dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan idealnya. Nah teman-teman, tahu nggak sih kalau sebenarnya gizi seimbang itu punya pedoman? Pedoman apa lagi sih gitu kan? Jadi buat mencegah timbulnya masalah di pergizian ini, perlu banget untuk mensosialisasikan tentang pedoman gizi seimbang supaya kita punya pedoman, punya pegangan gitu kan buat hal-hal kayak pola makan kita, aktivitas keseharian, olahraga dan lain-lain. Di Indonesia sendiri ini dinamakan dengan pedoman gizi seimbang atau PGS yang tujuannya itu untuk menyediakan pedoman makan dan berperilaku sehat bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsipnya. Pada pedoman gizi seimbang terdapat 4 pilar gizi seimbang. Apa saja itu? Yuk, mari kita sebutkan. 4 pilar gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan. 4 pilar gizi seimbang yaitu mengkonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup sehat, melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur. Maksudnya yaitu, yang pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan. Tidak ada satu jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karenanya, kita harus mengombinasikan makanan yang mengandung karbohidrat, protein hewani dan nabati, vitamin dan mineral, yaitu dari sayur dan buah, seperti yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu karbohidrat ada nasi, jagung, ubi, dan singkong 3/4 porsi, sayur 3-4 porsi per hari, buah 2-3 porsi per hari, lauk pauk seperti ikan, ayam, daging, telur, udang, tempe, dan tahu yaitu 2-4 porsi per hari, dan air mineral sekitar 2,5 liter per hari. Yang kedua yaitu membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini bertujuan untuk menghindari agar tidak terpapar penyakit. Sebagian besar penyakit disebabkan oleh gaya hidup yang tidak bersih dan tidak sehat, seperti jarang mencuci tangan setelah melakukan aktivitas fisik, sebelum dan setelah makan, atau setelah dari kamar mandi. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya sumber energi dalam tubuh. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh, termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karenanya, aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dan yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat yaitu memantau berat badan secara teratur. Salah satu indikator menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badan atau dikenal dengan indeks massa tubuh atau IMT. Bukan hanya di handphone saja, pada pedoman gizi seimbang terdapat pesan umum gizi seimbang. Apa saja itu? Mari kita bahas. Pesan umum gizi seimbang. Pesan ini berlaku untuk masyarakat umum dari berbagai lapisan yang dalam kondisi sehat. Yang ke-1, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Bersyukur dapat diwujudkan berupa berdoa sebelum makan. Nikmatnya, makan ditentukan oleh kesesuaian kombinasi aneka ragam dan bumbu, cara pengolahan, penyajian makanan, dan suasana makan. Dengan bersyukur dan menikmati aneka ragam makanan akan mendukung terwujudnya cara makan yang baik dan tidak tergesa-gesa. Yang kedua, banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berpesan dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol darah. Yang ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, pangan sumber protein, baik hewani maupun nabati, saling menyediakan protein yang memiliki keunggulan masing-masing.
Keunggulan pada pangan hewani yaitu mempunyai asam amino yang lengkap dan mempunyai mutu gizi yaitu protein, vitamin, dan mineral lebih baik dan mudah diserap oleh tubuh. Sedangkan keunggulan pada pangan nabati adalah mengandung isoflavon, yaitu kandungan fitokimia yang berfungsi mirip hormon estrogen dan antioksidan serta anti kolesterol. Yang keempat, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Di samping mengandung karbohidrat, dalam makanan pokok biasanya mengandung antara lain vitamin B1, B2, dan beberapa mineral. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan. Sarapan dapat memberikan zat gizi untuk tubuh yang diperlukan untuk berpikir, bekerja, dan melakukan aktivitas fisik secara optimal setelah bangun pagi. Membiasakan sarapan berarti membiasakan disiplin bangun pagi dan beraktivitas pagi dan tercegah dari makan berlebihan pada waktu makan siang. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Air diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dan berfungsi sebagai pengatur proses biokimia, pengatur suhu, pelarut, pembentuk, atau komponen sel dan organ, media transportasi zat gizi, dan pembuangan sisa metabolisme, pelumas sendi, dan bantalan organ. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Semua keterangan pada label makanan yang dikemas sangat membantu konsumen untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut. Selain itu, dapat mencegah konsumen terjadinya penyakit tertentu. Yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Pentingnya mencuci tangan secara baik dan benar memakai sabun adalah agar kebersihan terjaga secara keseluruhan serta mencegah dari kuman dan bakteri berpindah dari tangan ke makanan yang akan dikonsumsi dan juga agar tubuh tidak terkena kuman. Yang ke-10 yaitu lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan normal. Aktivitas fisik yang teratur akan meningkatkan kesempatan hidup sehat lebih panjang. Dasar sederhana adalah mempertahankan berat badan normal, seimbang kalori yang dimakan dan kalori yang digunakan atau dibakar. Oleh karena itu, pola konsumsi makanan yang sehat disertai aktivitas fisik dalam lingkungan bebas polusi akan membantu mengontrol berat badan, sehingga badan akan menjadi lebih sehat. Selanjutnya pembahasan terakhir nih. Apa sih pembahasannya? Baik teman-teman, kita akan membahas manfaat pola hidup sehat dengan menerapkan gizi seimbang. Disimak dengan baik ya teman-teman. Yang pertama yaitu mengontrol berat badan. Manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan gaya hidup sehat diantaranya dapat membuat berat badan lebih terjaga. Yang kedua, meningkatkan mood. Yang ketiga, mencegah penyakit berbahaya. Yang keempat, meningkatkan energi. Dan yang kelima yaitu memperpanjang usia. Wah, setelah sekian lama, akhirnya kita sampai di pembahasan terakhir nih. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Tetap menjaga kesehatan ya teman-teman, dan jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Gizi seimbang, bangsa sehat berprestasi. Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok B1 yang beranggotakan Alhamza Pranowo Fahrudin, Aprilia Putri, Arilia Farah, Devi Mediana Sari, Dwi Tantis, Daning Tias, Eva Emawati, dan Mutiara Amelia Hapsari. Tujuan dari membuat podcast ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan gizi dengan dosen pembimbing yaitu Yohan Yuwanta, Sastra Sains Terapan Magister Gizi. Halo tes. Perkenalkan, nama saya Tiara. Nah, di sini kita lagi kumpul-kumpul nih sama teman-teman. Lama nih nggak ketemu.
Jadi kita mau sharing-sharing hal bermanfaat lah kayak gitu. Oi, Gimana nih kabar kalian guys? Lama nggak ketemu ya. Baik. baik-baik. Alhamdulillah ya Allah. Gimana kesibukannya? Nugas terus ya, nugas terus. Alhamdulillah banyak. Nah, kita ini kan dari Politeknik Negeri Jember, jurusan kesehatan. Nah, berhubungan dengan itu, hal yang lagi hangat-hangatnya itu kan tentang stunting, kan? Nah, kita kalau nggak salah beberapa waktu lalu tuh belajar tentang stunting. Nah, menurut kalian stunting, kita coba ulik lagi lah materi yang kemarin itu. Menurutmu apa sih stunting? Coba deh, April. Apa tuh stunting? Dari banyak web yang aku baca sih, stunting dapat disimpulkan kondisi tinggi badan lebih pendek dibanding tinggi anak seusianya. Misalnya seperti anak usia 5 tahun dengan tinggi normal 84 cm sampai 97 cm. Jadi, ketika anak itu memiliki tinggi badan di bawah standar, maka dapat Indikasikan ya. mengalami stunting. Oh, jadi kalau misalnya anak itu di bawah standar 84 sampai berapa gitu kan? Ya. Dia bisa diindikasikan stunting. Ya, begitu. Nah, oh berarti ada ciri-ciri lain dong selain itu kan ya? Ciri-ciri lain coba deh. Eva coba deh, apa tuh ciri-cirinya tuh? Setauku saya ciri-ciri stunting itu ada beberapa, tapi di salah satunya itu pertumbuhan melambat. Nah, jadi pertumbuhan melambat itu pada anak usia 5 tahun, anak yang stunting itu memiliki tinggi seperti anak usia 2 tahun. Nah, terus yang kedua, wajah tampak muda dari anak yang seusianya. Nah, ini maksudnya itu saat anak yang normal itu biasanya pada umur 5 tahun itu normal wajahnya seperti usianya. Tapi yang stunting itu anaknya memiliki wajah yang enggak kayak usia anak biasanya gitu. Nah, face-nya lebih muda gitu. Terus Jadi kayak bayi gitu. Kayak maksudnya kayak usia sebelumnya gitu. Misal usia 2 iya kan tahun enggak- kayak usia 1 tahun gitu. nah itu. Terus yang ketiga itu pertumbuhan giginya melambat. Nah, itu jika anak yang normal itu biasanya saat usia 1 tahun memiliki 4 sampai 5 gigi susu. Namun bagi penderita stunting itu pertumbuhan giginya itu melambat atau belum tumbuh gigi saat usia 4 sampai 5 tahun itu. Terus yang keempat itu ada lagi performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Nah, itu maksudnya saat anak mengalami stunting dapat mengalami kondisi yang buruk seperti waktu saat sekolah itu dia itu gak lancar membaca, terus menghitung, menghafal itu dia sangat sulit, maksudnya terlambat dari anak seusianya. Nah, selanjutnya itu pada usia 8 sampai 10 tahun itu anak menjadi lebih pendiam. Tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang lain. Nah, kurang lebihnya sih kayak gitu setahu ciri-ciri stunting. Sekolah buat anak stunting itu sama kayak anak-anak biasanya apa beda gitu? Oh, ayo siapa yang mau jawab ini? Kira-kira anak stunting itu sekolahnya di sekolah biasa atau sekolah luar biasa seperti yang kita tahu lah, dia sekolah luar biasa itu buat sekolah yang Disabilitas gitu. ya seperti itu. Anak berkebutuhan khusus. Ya. Nah, aku mau menanggapi dari pertanyaan Ariel. Oke, silakan. Jadi begini, untuk anak stunting itu tidak ada pendidikan khusus seperti anak autis atau anak berkebutuhan khusus lainnya. Jadi untuk anak stunting sendiri itu tergantung dari peran orang tuanya tersebut. Begitu. Oh, jadi menurutmu anak stunting itu bisa disekolahkan di sekolah pada umumnya lah ya? Iya, Tapi benar. apa anak stunting itu kan bukan masalah pertumbuhan aja sih sebenarnya yang terlambat. Jadi
perkembangan kognitif ataupun otaknya itu kan juga terlambat. Apa nggak sebaiknya kalau anak-anak seperti itu tuh disekolahkan di sekolah luar biasa seperti anak berkebutuhan khusus seperti autis ataupun yang lain? Apa nggak gitu sih? Nggak tahu ya, kita sama-sama nggak tahu sih. Ya buat lebih lanjutnya sih nanti kita tanya dosen yang lebih tahu lah. Iya Bikin begitu. lebih diteliti lagi. Betul. Nah terus sekarang kan dampak ya. Dampak stunting itu apa aja coba Mbak Aril, coba Aril. Dampak stunting itu ada dampak jangka pendek sama jangka panjangnya. Kalau jangka pendek itu biasanya kayak terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisik, serta gangguan metabolismenya. Tapi kalau misal ada nih gangguan jangka panjangnya yang nggak ditangani dengan baik dan sedini mungkin, itu biasanya berdampak pada menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak anak. Kemudian itu dampak stunting pada masa depan anak. Nah, jadi dampak stunting pada masa depan anak nanti itu ada beberapa. Yang pertama gangguan kognitif yang sudah saya sebutkan tadi di dampak jangka panjang yang nggak ditangani tadi itu kan. Terus stunting yang menyebabkan anak mengalami gangguan perkembangan otak, itu ada studi yang menemukan bahwa anak dengan kondisi stunting memiliki kemampuan kognitif rendah dan performanya di sekolah juga menjadi lebih buruk. Jadi dia itu kalau di sekolah kayak nggak kayak, Jadi beda ya iya, sama nggak kayak anak lainnya. biasanya. Kasiannya kalau gitu. Iya, mau gimana lagi kan ya? Nah, jadi maka dari itu dampak stunting itu sering dihubungkan sama kecerdasannya anak yang lebih rendah pada usia sekolah. Terlihat jelas bahwa stunting tidak semata mempengaruhi tampilan fisik. Jadi dia itu nggak hanya pendek, tapi juga aspek intelektual anak itu sendiri. Kemudian ada rentan mengalami penyakit tidak menular. Jadi stunting itu lebih rentan mengalami penyakit tidak menular saat ia dewasa nanti. Jadi pas dia dewasa sering kayak dia itu bisa berupa obesitas, penyakit jantung, hipertensi kayak gitu. Oh, berarti stunting sendiri itu kayak bawa penyakit bawaan sendiri gitu ya? Iya, berarti ya, di masa kan depan. tidak menular di masa depannya nanti pas dia udah dewasa gitu. Terus ada dampak kesuksesan di kemudian hari. Jadi itu kan pastinya sangat berdampak ya pada kesuksesannya nanti. Jadi nggak hanya sampai di situ, ada sebuah studi yang menghubungkan antara anak bertubuh pendek dengan pendapatan yang lebih rendah saat ia dewasa nanti. Oh iya sih, maksudnya jadi kan di masa depan nanti dari segi fisik sama kognitif aja dia kan udah pasti kan lebih kurang gitu kan dari yang lain. Kan banyak sekarang lowongan pekerjaan gitu kan kayak ada standar kualifikasinya kayak tingginya harus berapa sekian gitu. Terus dari kecerdasan otaknya aja udah kayak terganggu gitu kan dari kecil. Mungkin kayak susah gitu diterima. Jangankan kualifikasi kerja dibuat hubungan sosial aja, mungkin dia juga susah lah. Dari yang lain itu apa ya, kayak terpojokkan lah seperti itu ya. Iya. Terus ada juga disebutkan bahwa kondisi stunting berisiko menyebabkan sang anak mengalami kemiskinan di kemudian hari. Jadi tadi itu karena dia mungkin kualifikasinya kurang bagi kayak pekerjaan, instansi pekerjaan. Jadi dia itu nggak bisa kerja, susah gitu kan cari uang. Jadi dia itu beresiko miskin nantinya. Berarti semua anak stunting itu bisa beresiko kemiskinan. Iya bisa jadi sih ya. Bisa jadi sih, tapi makanya itu sih kan digalakkan pencegahan stunting seperti itu. Iya, jadi orang tua itu perlu mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan anak itu terkena stunting. Oh iya sih, penting banget itu ya buat Iya. apa lagi Mbak Aril? Udah, selesai. Jadi aku mau bertanya, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan stunting itu? Kalau boleh dijawab sama Hilza dong. Faktor-faktor yang menyebabkan stunting. Yang pertama yaitu kadar gizi buruk sejak masa kehamilan. Jika pertumbuhan janin yang buruk akan meningkatkan risiko stunting dan kematian neonatal.
Yang kedua yaitu pola makan. Makanan dengan gizi yang tidak seimbang juga akan meningkatkan risiko terkena stunting. Yang ketiga yaitu gangguan mental dan hipertensi pada ibu. Hal ini akan mempengaruhi kesehatan pada anak yang dikandung. Salah satu contohnya yaitu stunting. Keempat yaitu tidak mendapatkan ASI eksklusif. WHO merekomendasikan memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan untuk meminimalisir terkena stunting. Dan yang terakhir yaitu faktor sanitasi. Sanitasi yang buruk serta keterbatasan akses pada air bersih akan mempertinggi risiko stunting pada anak. Oh, ternyata dari faktor penyebabnya stunting itu juga sangat serius ya. Dari stunting ini kan jadi perbincangan hangat-hangatnya, bahkan belakangan ini Kementerian Kesehatan gencar berkampanye tentang stunting dengan slogannya cegah stunting, ini penting. Nah, mari kita telaah apa sih hubungan stunting ini dengan kemajuan kita di masa depan, sehingga sampai kasus stunting ini diterjun nomor 1. Iya, sampai presiden sendiri itu turun tangan buat menaungi kasus ini gitu. Jadi menurut sekarang siapa ya, Tanti deh, menurut kamu seberapa pentingnya sih stunting ini buat negara? Maksudnya apa hubungannya gitu? Jadi gini sih, stunting itu penting bagi pemerintah karena berhubungan dengan penjelasan yang Ariel tadi jelaskan, bahwa stunting tidak hanya berkaitan dengan lambatnya pertumbuhan, tapi juga dengan pertumbuhan kognitif dan perkembangan otaknya. Jadi mengapa pencegahan penting? Karena hal ini berpengaruh bagi sumber daya manusia di masa depan. Terus untuk generasi-generasi muda kelak juga sangat berpengaruh. Bahkan hal ini menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan, bahkan presiden kita sendiri. Karena memang stunting ini emang penting gitu loh. Jadi untuk generasi ke depan itu sangat penting. Gitu ya. Iya sih, bener sih kan, itu juga berpengaruh dengan sumber daya manusianya kan. Kalau misalnya dia generasi baru itu seharusnya jadi dari anak yang sehat, anak yang normal kan, seperti itu. Iya, jadi membentuk generasi baru yang cemerlang gitu sih, benar sih. Jadi stunting ini penting banget ya buat dicegah ya, dari generasi, maksudnya dicegah mulai dini sih. Kira-kira pencegahannya itu apa saja sih? Coba deh Devi, pencegahannya apa saja stunting ini? Untuk pencegahan sendiri itu dapat dicegah sejak dalam kandungan dengan memperhatikan asupan makan yang dikonsumsi ibu selama hamil, yaitu dari kecukupan energinya, nutrisi, protein, besi, dan juga vitamin. Selain itu, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan rokok, dan jangan lupa untuk berolahraga secara rutin. Seperti itu. Oh, berarti itu nah, ketika anak itu lahir berarti harus imunisasi ya, wajib imunisasi ya, harus rutin seperti itu. Iya sih. Oh, bagus banget sih pembicaraan kita ini ya tentang stunting. Sangat-sangat bermakna lah, mengingat kita dari jurusan kesehatan, kita berarti nggak jauh-jauh kan dari hal ini. Jadi kita juga harus tahu informasi tentang stunting, karena suatu hari kita pasti, siapa tahu kan nanti kita dapat kasus kayak gini, terus dapat formula buat menemukan cara yang lebih efektif buat pencegahan stunting ini. Makasih deh. Makasih teman-teman ini mau bagi-bagi informasi ya. Sama-sama. Kalau nongkrong kayak gini kan lebih bermanfaat daripada gibah kan, nggak jelas. Ada bubur dalam gelas. Assalamualaikum guys. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini bertemu kembali dengan saya, Jenny Adelia Rizkia. Pada podcast kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan kedua rekan saya mengenai masalah obesitas di Indonesia. Dan tentunya topik ini sangat menarik untuk dibahas. Dan by the way, saya tidak sendiri. Saya hari ini ditemani dengan dua rekan saya yang bernama Cynthia dan Nadifa. Bagaimana nih Kak kabarnya?
Alhamdulillah baik Kak. Halo Kak, alhamdulillah baik juga kok. Wah, saya kali ini sangat antusias nih Kak, karena mengenai masalah obesitas ini, saya itu ingin tahu gitu ya. Bagaimana sih menurut Kakak Cynthia itu tentang tingkat obesitas global dari tahun ke tahun di Indonesia? Bisa tolong dijelaskan Kak? Oh iya Kak, wah kalau obesitas tuh sangat parah Kak. Dari 4 dasawarsa terakhir ini populasi anak dan remaja itu obesitasnya naik 10 kali lipat, bayangin. Dan secara global juga anak yang biasanya mengalami obesitas itu usia 5 sampai 19 tahun. Dan itu pada tahun 1975 naiknya itu 11 juta. Terus sampai 2016 ini itu diketahui sekarang tuh meningkat jadi 124 juta. Nah, juga menurut WHO ini jurnal medis itu lahir tanggal 11 Oktober 2017 itu menemukan fakta bahwa obesitas itu telah menjadi krisis kesehatan global gitu. Wah, miris sekali ya Kak mendengar apa yang sudah dipaparkan Kakak tadi. Pertanyaan saya selanjutnya terkait masalah obesitas ini, apakah obesitas ini bisa dikatakan sebagai penyakit atau tidak Kak? Bisa tolong dijelaskan? Iya benar, kalau obesitas itu penyakit. Juga ini bahwa Asosiasi Ahli Kesehatan Amerika itu menyatakan bahwa obesitas merupakan suatu penyakit. Kenapa? Karena untuk mengkategorikan obesitas sebagai penyakit diharapkan mendorong pendanaan riset tentang obesitas dan juga itu bisa membantu orang memperoleh tanggungan asuransi untuk perawatannya Kak gitu. Walah, seperti itu ya Kak. Jadi memang obesitas ini memang sudah dikategorikan sebagai penyakit ya Kak ya? Iya Kak. Terus lalu jika dilihat dari dunia kesehatan nih Kak, banyak orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang desa khususnya itu orang-orang awam itu biasanya tidak tahu bedanya antara obesitas dan kegemukan. Nah, itu bisa dijelaskan Kak, bedanya obesitas dan kegemukan itu seperti apa? Tentu beda Kak, gemuk dan obesitas. Juga secara umum itu gemuk merujuk pada kelebihan berat badan begitu. Terus juga ini kalau cara mengetahuinya gemuk sama obesitas itu menggunakan IMT atau indeks massa tubuh. Kalau gemuk itu indeksnya standarnya itu dari 23 sampai 24,9. Kalau obesitas itu standarnya 25 lebih gitu. Walah, jadi seperti itu ya Kak ya? Iya Kak. Saya ingin lebih tahu lebih lanjut Kak, ini terkait masalah obesitas lagi. Mengenai prevalensi obesitas itu bagaimana ya Kak ya di Indonesia? Prevalensi obesitas di Indonesia itu ya Kak, itu memang tinggi sekitar 7% dan 24,5%. Hal itu kenapa akibatnya itu dipicu karena meningkatnya daya beli dan bertambahnya tenaga kerja sehingga itu bisa memicu pola hidup tak sehat seperti kayak kurang konsumsi serat, aktivitas fisik minim, terus ini pola makan tinggi karbohidrat dan lemak. Dan itu biasanya itu banyak masyarakat yang masih melakukannya kayak gitu. Akibatnya itu waktunya mereka itu mengalami tahun produktifnya itu hilang. Itu biasanya obesitas ini bisa dialami oleh pria yang umurnya 6 sampai 10 tahun dan kalau perempuan itu dari 3 sampai 18 tahun. Duh, tinggi juga ya Kak ya angka prevalensi di Indonesia ini terkait obesitas. Nah, lalu jika ada masalah seperti itu berarti harus memang ada pencegahan atau cara mengatasi yang lebih ekstra ya Kak ya dari penduduk Indonesia sendiri. Nah, iya, Kak. Itu menurut Kakak Cynthia ini bisa dijelaskan apa sih Kak yang perlu kita lakukan atau bagaimana caranya kita itu mencegah agar terhindar dari masalah obesitas ini Kak? Cara mengatasinya itu gampang. Itu biasanya itu diet rendah kalori, terus rendah lemak dan karbohidrat. Tuh gini, kayak kita tuh jangan sering-sering makan kayak ciki-ciki. Biasalah kalau anak muda kan biasanya kayak gitu ya, Iya, kayak iya, makan bener-bener. ciki-ciki Kayak jajan di luar. manis-manis gitu Nah, ya, Kak? gitu. Dan kedua itu olahraga teratur. Kalau
Mas Yana biasanya bantu-bantu orang tua kayak gitu, bisa nyapu dan biasalah kayak lipat-lipat baju apa kayak gitu. Nah, kita lanjut ya caranya ini. Jadi guys, kita sudah beranjak ke narasumber yang kedua, yaitu narasumber langsung ada Kakak Nadifa. Halo Kak. Hai. Nah, terkait obesitas nih Kak, saya ingin tanya, semenjak kapan sih Kakak ini mengalami masalah obesitas Kak? Saya mengalami obesitas itu waktu saya itu berumur 17 tahun, waktu saya beranjak ke SMA Kak. Jadi waktu itu saya itu makannya itu sangat melebihi porsi yang biasanya, seperti itu. Walah, seperti itu. Jadi memang yang menjadi faktor utama itu adalah makanan ya Kak ya? Iya betul Kak, betul. Selain dari faktor makanan, mungkin Kak ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan Kakak menjadi obesitas itu, apakah ada Kak? Ada Kak. Jadi saya itu faktor yang menyebabkan saya obesitas itu waktu saya SMA, saya itu mengalami depresi atau stres karena saya itu waktu SMA mempunyai masalah dengan teman kelas saya. Jadi itu yang menyebabkan saya menjadi obesitas seperti sekarang ini. Jadi saya waktu itu makannya itu sangat berlebih dan saya melampiaskan masalah itu ke makanan. Jadi jika saya makan berlebih, saya stresnya itu berkurang, jadi gak stres lagi, seperti itu Kak. Walah, memang setiap orang itu memang berbeda-beda ya Kak, Iya, cara betul, melampiaskan rasa stresnya itu ya. Iya. Terus mungkin apakah selama kakak udah berapa tahun Kak mengalami masalah obesitas ini? Saya udah 5 tahunan ini sih, dari SMA sampai kuliah. Wah, sudah cukup lama ya Kak, sekitar 5 tahunan. Iya, benar-benar Kak. Itu selama Kakak mengalami obesitas itu mungkin ada faktor-faktor keluhan yang Kakak rasakan itu ada apa tidak Kak? Pastinya ada ya Kak. Jadi keluhan dan yang saya rasakan selama obesitas ini, saya itu yang pertama nafasnya itu terengap-engap seperti itu. Jadi nafas saya itu sangat susah untuk bernafas waktu tidur. Karena mungkin badan saya yang terlalu besar ini ya Kak ya. Lalu yang kedua itu kaki saya itu pecah-pecah. Jadi sebelum obesitas, kaki saya itu tidak pernah mengalami pecah-pecah seperti ini. Nah, sesudah obesitas ini kaki saya itu sangat pecah-pecah dan mungkin ini ya membebani badan saya yang sangat besar ini, seperti itu. Lalu yang terakhir itu saya itu berjalan itu sangat susah dan saya kalau berjalan jauh itu sering capek gitu, sangat capek sekali untuk berjalan jauh. Jadi memang terkait masalah obesitas ini banyak faktor dan keluhannya ya Kak ya? Iya, benar sekali. Baik guys, saya rasa pertemuan kali ini sudah cukup. Terima kasih untuk Kak Cynthia dan Kak Nadifa yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Terima kasih juga, Kak. Dan semoga kita dapat berjumpa kembali. Untuk teman-teman yang ada di rumah, terima kasih telah mendengarkan apa yang telah kami bincangkan. Dan semoga menjadi motivasi untuk kedepannya. Saya Jania Delia Rizkia, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, stay healthy dan patuhi protokol kesehatan. Bye. Hai, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Nadila Hikmatur Rohma di podcast seputar gizi. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan. Di sini saya sudah bersama seorang narasumber, yaitu saudari Elviani Angelistia selaku narasumber pada podcast kali ini. Kami akan membahas secara tuntas mengenai permasalahan gizi dengan tema stunting. Nah, sebagian orang mungkin masih asing ya dengan istilah tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung tanyakan pada Mbak Angel. Baik, saya di sini dengan nama Elviani Angelistia akan menjelaskan apa sih itu stunting.
Stunting adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya. Di Indonesia, kasus stunting masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan atau growth faltering yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Jadi, kurang lebih seperti itu sih Mbak untuk pengertiannya. Wah, untuk pengertiannya cukup lengkap ya teman-teman yang dijelaskan oleh Mbak Angel. Jadi kita tuh tambah penasaran nih. Untuk faktor-faktor penyebabnya tuh apa aja sih Mbak kalau boleh tahu? Nah, di sini untuk stunting sebenarnya berkembang dalam jangka panjang yang dikarenakan adanya kombinasi dari beberapa faktor. Di sini saya akan menyebutkan 9 faktornya. Yang pertama, kurang gizi kronis dalam waktu lama seperti kwashiorkor dan marasmus. Yang kedua, retardasi pertumbuhan intrauterin. Yang ketiga, tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori. Keempat, perubahan hormon yang dipicu oleh stres. Kelima, sering menderita infeksi di awal kehidupan seorang anak. Keenam, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Yang ketujuh, terbatasnya akses pelayanan kesehatan termasuk layanan kehamilan dan postnatal atau setelah melahirkan. Kedelapan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Dan yang terakhir yaitu kesembilan, masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Wah, ternyata banyak juga ya faktor-faktor penyebab stunting. Nah, untuk gejala yang tampak nih Mbak, apabila seorang anak terkena stunting itu biasanya apa aja sih Mbak? Baik, untuk gejala stunting yang biasanya tampak pada seorang anak yaitu berbadan lebih pendek untuk anak seusianya, kemudian proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau lebih kecil untuk usianya, kemudian berat badan rendah untuk anak seusianya, serta pertumbuhan tulang tertunda. Wah, jadi kita udah mengetahui nih gejala-gejala yang timbul, lalu pengertiannya, dan juga faktor-faktornya. Lalu nih Mbak, untuk cara mencegah agar seorang anak tidak mengalami stunting itu bagaimana ya? Jadi, cara pencegahan stunting itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan anak gizi seimbang agar tubuhnya bisa bertambah tinggi dan untuk perkembangan otak anak. Kemudian bisa juga melakukan aktivitas fisik, minimal olahraga 30 menit sehari, dan jangan biarkan anak tidur larut malam agar mendapat istirahat yang cukup. Wah, jadi itu tadi beberapa cara untuk mencegah stunting. Tak terasa nih, kita sudah berada di akhir acara. Cukup banyak juga ya yang sudah kita bahas mengenai stunting bersama narasumber Mbak Angel tadi. Terima kasih juga untuk Mbak Angel yang sudah membagikan ilmunya. Ya, baik. Ternyata ya teman-teman, stunting itu merupakan permasalahan gizi yang tidak bisa disepelekan nih. Nah, untuk teman-teman juga saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan podcast dari awal sampai akhir. Semoga dapat menambah ilmu untuk teman-teman dan juga saya. Saya cukupkan podcast ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, perkenalkan saya Ivani Nur Najmi sebagai pembawa acara podcast kelompok 2 hari ini dengan tema cara untuk mendapatkan dan mempertahankan berat badan ideal. Di sini saya juga telah mengundang Kak Vita Nurmasyita sebagai narasumber pada hari ini. Baik Kak Vita, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah baik nih Kak Ivani. Wah, benar hari ini sangat saya sangat bahagia bisa datang ke tempat ini. Apakah Kak Vita siap untuk menjawab pertanyaan dari netizen Instagram tentang berat badan ini? Sangat siap sih Kak, soalnya biar teman-teman tuh pada tahu apa sih berat badan ideal itu. Baik Kak, kalau begitu saya lanjutkan ke pertanyaan saja ya agar tidak berlama-lama lagi. Oke Kak, siap, lanjutkan saja. Baik, menurut kakak pengertian dari berat badan ideal itu seperti apa sih? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi teman-teman, berat badan ideal itu adalah berat badan yang
dianggap paling menyehatkan bagi seseorang dengan mengacu pada tinggi badannya. Namun, teman-teman itu harus tahu bahwa tidak hanya tinggi badan yang bisa menjadi faktor, namun ada berbagai faktor lagi. Yang pertama adalah jenis kelaminnya, kemudian bentuk tubuhnya, kemudian ada massa ototnya. Nah, di sini tuh bentuk tubuh tuh juga dibagi lagi loh teman-teman. Ada bentuk tubuh seperti ektomorf maksud saya, kemudian ada yang seperti mesomorf, kemudian ada yang seperti endomorf. Nah, kemudian apa sih maksudnya ektomorf itu? Jadi teman-teman, bentuk tubuh ektomorf itu adalah bentuk tubuh yang lebih ke kurus teman-teman. Jadi walaupun orang itu kurus, tapi dia tuh sebenarnya berat badannya ideal gitu teman-teman. Jadi bentuk badan ini tuh lebih ke sedikit otot atau sedikit lemak, namun dia tuh sudah ideal teman-teman. Kemudian yang kedua adalah bentuk badan mesomorf. Nah, badan mesomorf itu adalah bentuk badan yang paling ideal, yang paling atletis, yang paling kuat dan berotot teman-teman. Jadi bentuk badan ini tuh banyak disukai sama wanita ya teman-teman, apalagi soalnya itu lebih padat gitu, lebih atletis gitu Kak. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah endomorf teman-teman. Nah, badan endomorf itu agak dirisaukan ya di beberapa wanita itu karena bentuk badan itu tuh lebih banyak lemak teman-teman. Jadi tuh dia bisa saja menjadi gemuk padahal bentuk badan ini tuh sudah ideal. Namun kelihatannya dia itu agak gemuk gitu teman-teman. Kemudian karena orang-orang itu hidupnya sehat dan berat badannya ideal, rata-rata nih orang-orang berat badan ideal itu hidupnya itu lebih panjang teman-teman. Karena apa? Karena mereka itu makan makanan yang sehat, kemudian makan makanan yang bergizi sesuai dengan asupan. Oleh karena itu mereka lebih menjaga kesehatannya teman-teman dari makan-makan yang mereka makan teman-teman. Oleh karena itu berat badan mereka tuh bisa ideal teman-teman, bisa pas gitu ke tubuh mereka. Kemudian rata-rata nih orang-orang yang berat badan ideal nih teman-teman, makanannya itu kayak sayuran, buah-buahan, makanan pokok seperti nasi, kemudian ubi, kentang dan lauk pauknya kayak ikan. Iya benar Kak. Jadi makanannya tuh mereka lebih ke makanan sehat daripada makanan-makanan yang seperti junk. Apalagi makanan junk food kayak gitu. Mereka itu nggak suka kayak gitu karena mereka untuk mempertahankan berat badan yang ideal harus mengeluarkan effort yang lebih gitu Kak. Jadi seperti itu berat badan ideal itu. Jadi seperti itu teman-teman pengertian dari berat badan ideal. Selanjutnya saya ingin bertanya Kak, cara menghitung berat badan ideal itu seperti apa sih? Oke, kita kan udah tahu nih berat badan ideal itu kayak seperti itu ya teman-teman. Caranya untuk menghitung berat badan ideal itu menggunakan IMT teman-teman, yaitu indeks massa tubuh. Nah, menggunakan IMT itu lebih mudah teman-teman, karena teman-teman hanya perlu mengetahui berat badan dan tinggi badannya saja. Jadi caranya itu adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter. Jadi misal nih, ada seorang wanita dengan berat badan 47 kilogram dengan tinggi 153 cm. Jadi cara menghitung IMT-nya yaitu 47 kg dibagi 1,53 kuadrat meter. Dan nantinya akan dihasilkan 20,07 EMT. Nah, perempuan ini tuh termasuk normal ya teman-teman, karena IMT normal itu biasanya dari 18,5 sampai 22,9 teman-teman. Untuk kurus nih pastinya kurang dari 18,5 ya. Dan untuk overweight dia 23 sampai 27,5. Dan untuk obes dia lebih dari 27,5. Jadi seperti itu teman-teman untuk menghitung berat badan ideal Kak, gitu Kak. Kalau IMT sendiri ini berlaku untuk laki-laki saja atau perempuan saja ya Kak? Oke, jadi IMT itu berlaku untuk semuanya ya. Jadi tidak hanya perempuan saja, tidak hanya laki-laki saja, namun semua usia mulai 18 tahun ke atas. Jadi penggunaan IMT itu mulai 18 tahun sampai
atas sampai lansia pun dia bisa menggunakan IMT. Untuk anak-anak dia masih menggunakan perhitungan Z-score seperti itu, Kak. Oke, sudah paham, Kak. Jadi seperti itu teman-teman, kalian harus menentukan dulu IMT kalian itu termasuk kurus, normal, atau overweight, atau obes. Baik Kak, selanjutnya nih ada pertanyaan yang bagus ini Kak. Faktor yang mempengaruhi untuk orang bisa gemuk tuh apa sih Kak? Dan cara untuk menaikkan berat badan tuh gimana ya Kak? Bisa dijelaskan seperti apa? Oke, wah ini sangat bagus ya pertanyaannya Kak. Oke, jadi faktor untuk mempengaruhi orang-orang bisa gemuk itu seperti yang saya katakan tadi di pengertian berat badan ideal. Jadi yang pertama itu karena bentuk badannya. Nah, bentuk badan tadi kan saya jelaskan ada 3 tuh. Ada ectomorph, ada mesomorph, dan ada endomorph. Jika orang itu sudah ectomorph atau orang itu lebih ke kurus, dia itu walaupun dia makan banyak, pastinya berat badannya juga suka segitu-gitu doang gitu. Jadi dia bisa ideal, tapi menurut pandangan orang-orang tuh dia kurus. Padahal dia tuh sudah ideal. Iya, padahal dia tuh sudah ideal Kak. Jadi ectomorph itu jadi orang-orang yang kayak model-model seperti itu Kak, dia itu lebih kekurus dan kalau makannya banyak pun dia ya seperti itu ya. Jadi untuk gemuknya itu agak susah gitu. Terus kemudian ada yang mesomorph nih. Yang mesomorph kan dia udah berat badan paling ideal nih. Nah, dia sudah atletis, kuat dan berotot nih. Kalau menggemukkan sepertinya tidak perlu ya, karena sudah ideal gitu. Jadi ya kalau menggemukkan ya malah jadi penyakit kan nantinya. Kemudian untuk endomorph, nah orang yang endomorph ini perlu menurunkan, bukan menaikkan Kak. Jadi untuk menurunkan berat badannya dia harus perlu exercise seperti mengurangi asupan makannya, kemudian berolahraga lebih ketat gitu. Jadi setiap harinya harus makan makanan yang sehat gitu Kak. Kemudian kakak tadi bertanya tentang cara menaikkan berat badannya. Nah, cara menaikkan berat badan ini cocok untuk orang yang bentuk badannya ectomorph atau lebih ke kurus Kak. Jadi orang yang ectomorph itu cara menaikkan berat badannya itu harus menambah asupan gizinya nih, menambah asupan kalorinya. Jadi setiap harinya contoh nih ada orang yang berat badannya asupan gizinya itu 2.500 kilokalori per hari, dia harus menambah lebih dari 2.500 kilokalori per harinya agar dia itu bisa menaikkan berat badannya gitu Kak. Jadi seperti itu Kak. Baik, seperti itu teman-teman informasi tentang berat badan ideal pada podcast hari ini. Terima kasih Kak Vita telah memberikan ilmunya buat kita semua tentang berat badan ideal. Iya Kak, sama-sama juga. Terima kasih juga teman-teman. Gimana teman-teman, sudah paham semua kan tentang berat badan ideal? Pastinya sudah paham dong. Oke, saya cukupkan sampai sini dulu ya teman-teman podcast kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya ataupun Kak Vita. Saya Ivani Nurnajemi sebagai pembawa acara. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.